Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ayu Salsabila, NIM E 2019-2065. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan analisis produksi. Produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen. Produsen sebagai konsumen bertujuan untuk memperoleh maslahah maksimum melalui aktivitasnya. Jadi, produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah. Ekspresi maslahah dalam kegiatan produksi adalah keuntungan yang berkah, sehingga produsen akan menentukan kombinasi antara berkah dan keuntungan yang memberikan maslahah maksimal. Oleh karena tujuan produsen bukan hanya laba, maka pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat sumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah atau non-teknis yang ada pada sumber daya maupun output. Atribut fisik dan nilai dalam produk. Sebuah produk yang dihasilkan oleh produsen menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik yang dari produk tersebut, tetapi juga karena adanya nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Atribut fisik yang melekat pada suatu barang, misalnya bahan baku pembuatannya, kualitas keawetan barang tersebut, bentuk dan desain barang, dan yang lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada esensinya menentukan peran fungsional dari barang tersebut dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di sisi lain, yang terkandung dalam suatu barang akan memberikan kepuasan psikis kepada konsumen dan memanfaatkan barang tersebut. Nilai ini dapat bersumber dari citra atau merek barang tersebut, sejarah, reputasi produsen, dan lain-lain. Atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat diperbandingkan satu sama lainnya, tetapi nilai yang melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislamannya. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberi berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahah, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkahnya hanya sedikit. Sebagaimana telah diketahui bahwa eksploitasi terhadap tenaga kerja merupakan salah satu bentuk penyimpanan terhadap nilai-nilai Islam. Jadi, jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Dengan cara pandangan seperti ini, maka kuantitas produk diekspresikan sebagai berikut. QM sama dengan QV plus QB, di mana QM adalah barang yang memiliki maslahah, QF adalah atribut fisik barang, dan QB adalah berkah barang tersebut. Input produksi dan berkah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Sebuah mobil, misalnya, tidak bisa dibuat hanya dengan tersedianya besi atau karet saja, dan ada tenaga kerja saja, atau ada pengusaha mobil saja, tetapi merupakan hasil kombinasi antara berbagai faktor produksi sebagai input produksi. Pada dasarnya, faktor produksi atau input ini secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jenis input manusia
dan input non-manusia. Yang termasuk input manusia adalah tenaga kerja atau buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk dalam input non-manusia adalah sumber daya alam, kapital, mesin, alat-alat, gedung, dan input-input fiksi lainnya. Pengkategorian input ini menjadi input manusia dan non-manusia ini setidaknya dilandasi oleh dua alasan, yaitu yang pertama, manusia adalah faktor produksi yang memiliki peran penting dalam keseluruhan faktor produksi. Manusia dapat dikatakan sebagai faktor produksi yang utama, sementara input non-manusia adalah input pendukung. Manusialah yang memiliki inisiatif atau ide, mengorganisir, memproses, dan memimpin semua faktor pendukung sehingga menjadi barang dan atau jasa yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Memang dalam menghasilkan output, manusia membutuhkan faktor produksi non-manusia. Tetapi tanpa manusia, barang dan jasa tidak akan optimal dalam memberi manfaat. Yang kedua, manusia adalah makhluk hidup yang tentu saja memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi lainnya. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan kedudukan paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya, sekaligus memiliki berbagai karakteristik yang berbeda dengan makhluk hidup lain atau makhluk hidup tak hidup. Manusia tentu tidak dapat disamakan dengan sumber daya alam, gedung, uang, dan faktor produksi fiksi lainnya. Secara umum, semua sumber daya non-manusia dapat diperdagangkan sesuai dengan mekanisme pasar, tetapi tidak demikian dengan manusia. Manusia bukan barang, karena juga tidak dapat diperlakukan sama seperti barang. Sebuah produk menjadi berharga atau bernilai bukan semata karena adanya berbagai atribut fisik dari produk tersebut, tetapi juga karena ada nilai yang dipandang berharga oleh konsumen. Konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik suatu barang tidak mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada di dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang diberikan maslahah. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim, disebut input atau faktor produksi. Karakter penting produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat manusia, yaitu mengangkat kualitas dan derajat hidup serta kualitas kemanusiaan dari manusia. Karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi, misalnya dalam memandang kedudukan tenaga kerja dengan kapital, finansial kapital. Substitusi yang dipaksakan antara tenaga kerja dan kapital tidak mendapatkan pembenaran dalam Islam. Substitusi secara alamiah dapat terjadi setelah ada efek learning curve. Konsep produksi yang sesuai dengan nilai Islam adalah konsep teknologi berproduksi konstan, dalam arti bahwa teknologi yang digunakan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga manusia-manusia tersebut mampu meningkatkan harkat manusianya. Karenanya, permasalahan produksi bukanlah mencari teknologi berproduksi sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan maksimum, melainkan mencari jenis output apa dari berbagai kebutuhan manusia yang bisa diproduksi dengan teknologi yang sudah ada tersebut sehingga diperoleh maslahah maksimum. Optimum maslahah kondisional akan tercapai pada saat slope antara kurva isomaslahah dan kurva isoinpoint adalah sama. Secara matematis, produsen harus mampu menyamakan nilai rasio maslahah marginal barang X dan maslahah marginal barang Y yang sama dengan rasio input marginal dalam produksi barang X dan input marginal dalam produksi barang Y. Konsep-konsep penting yaitu atribut fiksi dan nilai,
berkah dalam input, natural substitution, forced substitution, learning curve, produk dengan teknologi konstan, dan optimum maslahah kondisional.